Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin Ibu sudah membagi LKPD kemudian bahan ajar untuk kalian pelajari di rumah. Nah, kira-kira ada kendala tidak dalam mempelajari LKPD dan bahan ajar di rumah? Jika ada kendala boleh kalian tanyakan di kelas Maya nanti ya. Oke, sebelum kita ke materi determinan, kalian harus mengingat kembali materi transpos matrik dan operasi matriks. Masih ingat kan transpos matrik dan operasi matriks? Teruslah belajar ya, karena belajar itu berguna untuk masa depan kalian. Ayo semangat! Semangat ya, yuk semangat karena kita akan belajar determinan matrik ordo 2 kali 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan benar. Sekarang Ibu akan tampilkan beberapa contoh tentang sifat-sifat determinan matriks dan contoh tentang nilai determinan matriks. Dan contoh soal tentang determinan matriks ordo 2 kali 2. Silahkan disimak ya. Sebelum kalian memulai belajar determinan, harusnya kalian tahu manfaatnya belajar determinan itu terlebih dahulu. Pertama, untuk membuat analisa-analisa yang mencakup hubungan variabel-variabel dari suatu persoalan. Yang kedua, setelah belajar determinan, bahwa fungsinya atau manfaatnya adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, bisa juga transformasi geometri, program komputer, dan jadwal siaran televisi. Kita ke soal ya. Ini ada satu soal. Contoh soal. Jika matriks A, 2A, 2, min 4A. Matrik A-nya ini ya, matrik B-nya ini. Mempunyai inverse, maka semua bilangan real B yang memenuhi determinan A kali B kali A inverse kali B inverse apakah lebih dari 0? Maka jawabannya kita lihat di sini. Nah, ini lihat. Ada matriks A, matriks B. Kita tinjau matriks B terlebih dahulu, yaitu karena agar B memiliki inverse, maka determinannya tidak boleh bernilai 0. Maka determinan B tidak sama dengan 0. Kemudian dideterminankan dari matriks B ini 2B kali B dikurangi B kali min 4. Dapatlah 2B kuadrat plus 4B. 2B dibuat faktorisasi. Jadi 2B dikali B plus 2 tidak sama dengan 0. Diperoleh 2B tidak sama dengan 0 atau B plus 2 tidak sama dengan 0. Artinya B tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan min 2. Dalam matriks berlaku sifat determinan berikut. Ada sifat determinan A inverse, maka rumusnya adalah superdeterminan. Ada determinan A kali B, maka rumus penyelesaiannya adalah determinan A dikali determinan B. Berarti dua dari konsep atau rumus ini adalah konsep atau rumus sifat-sifat determinan. Berarti kita sudah belajar sifat-sifat determinan ya dari satu soal ini. Oleh karena itu, determinan A kali B kali A inverse kali B inverse lebih dari 0 dapat kita tulis menjadi determinan A dikali determinan B dikali determinan A inverse dikali determinan A inverse dikali determinan B inverse lebih dari 0 sesuai dengan soalnya ya. Jadi
Mana yang sama? Kita lihat, determinan A dibagi dengan determinan A, determinan B dibagi determinan B. Berarti sisanya 1/1. Berapa bagi 1/1 itu? 1/1 ya 1 lebih dari 0. Benar nggak kalau 1 lebih dari 0? Betul. Jadi pernyataan terakhir bernilai benar bahwa 1 itu memang lebih dari 0. Kita ke soal yang selanjutnya. Ini ada soal determinan matriks. Matriksnya bentuk akar semuanya ini. Ini kalau dikerjakan sangat panjang sekali, memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi di soal ini determinan matriks dapat dikerjakan secara singkat. Nah, determinan tadi adalah determinan matriks A, B, C, D misalkan ya. Maka untuk menyingkat atau menyelesaikan menjadi lebih sederhana, A dikurang B, C dikurang D. Kenapa di kolom pertama ini dikurangi kolom kedua? Karena di soalnya kolom pertama itu ada angka yang di kolom kedua, sama dengan yang di baris kedua itu ada angka yang di kolom kedua. Jadi ini ada tanda merahnya karena di kolom kedua 2/5, kemudian di kolom ke-1 itu ada 2/5, maka Ibu kurangkan. Maka kita kurangkan supaya apa? Supaya nanti dia habis ya atau 0. Kemudian yang di bawah ada 3, kemudian ada min akar 7. Ada 3 min akar 7, ini ada semuanya. Jadi dikurangkan untuk yang kolom pertama ini dengan 3 min akar 7 supaya apa? Dia lebih sederhana menjadi apa? Menjadi min akar 5. Nah, ini sudah ini menjadi matriks yang sangat sederhana sekali, tinggal kita determinankan sesuai dengan konsep determinan yaitu AD min BC. Jadi kita kalikan saja 3 plus akar 7 dikali 3 min akar 7 dikurangi 2 akar 5 dikali min akar 5. Dapatlah ternyata kedua faktor ini seandainya dikali 9 dikurangi 7 dan kedua faktor ini jika dikali dapatnya min 10, jadi hasil akhirnya adalah 12. Nah, dari sekian banyak contoh tadi, kira-kira mana yang belum kalian pahami? Seandainya memang ada yang belum dipahami, silahkan nanti ditanyakan di kelas maya. Nah, anak-anak, kira-kira ada kesulitan tidak mengenai determinan matriks ordo 2x2 ini? Jika tidak ada kesulitan, mari kita simpulkan sama-sama yuk. Apa itu determinan? Jadi, determinan matriks ordo 2x2 hanya bisa dilakukan jika matriksnya mempunyai baris dan kolom yang sama, atau bisa juga dinamakan dengan matriks persegi. Oke anak-anakku, Ibu harap setelah kalian mempelajari determinan matriks, kalian bisa menyelesaikan evaluasi yang Ibu bagikan di Google Classroom. Evaluasi itu berupa soal pilihan ganda 10. Evaluasi pengetahuan itu berupa 10 soal yang nanti akan Ibu bagikan linknya melalui Google Form di Google Classroom. Oke ya, sampai di sini dulu. Untuk pelajaran yang akan datang itu kalian silakan buka dan cari di Google mengenai materi inverse matriks ordo 2x2. Sekian pelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita kali ini, Ibu sampaikan tetap jaga kesehatan di rumah, selalu pakai masker dan cuci tangan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.